simpang siuran informasi ya. Kayaknya ada apa orang bilang ODP, PDP itu apa sih? PDP, ODP itu jelasnya. Ini yang memang simpang siur ya. Terus di masyarakat ini juga banyak nih, sangat di berita-berita resmi ya. ODP ditolak oleh masyarakatnya, ya kan. Kemudian PDP ditolak. Bahkan ada tenaga medis yang terusir dari kosnya, gitu ya. Yang lebih menyedihkan lagi ada tenaga medis yang wafat. Kemudian ada penolakan terhadap penguburan pemakaman jenazahnya. Nah ini sebenarnya saya kira cukup memprihatinkan ya. Tapi ya memang bagaimana ya, karena memang mungkin masih sebagian masyarakat yang belum memahami. Untuk itu memang sangat perlu kita edukasi. Jadi begini Pak Arief, yang disebut itu ODP itu singkatan sebenarnya ya. ODP itu adalah orang dalam pemantau, bukan pasien. Orang, jadi dia masih belum jadi pasien. Siapakah yang disebut dengan ODP? ODP ini adalah orang-orang yang memang berkontak dengan orang yang COVID positif, gitu ya. Jadi misalnya begini, Pak Arief ya, ambil contoh, katakanlah saya ODP, ya. ODP ini belum confirm, dia belum pasti COVID, belum pasti terinfeksi COVID. Saya ini misalnya ODP, kemudian kontak dengan Pak Arief, gitu ya. Nah, Pak Arief ini bukan ODP, bukan. Yang namanya ODP itu adalah saya, orang sehat, tapi saya berkontak dengan orang yang sudah pasti COVID positif. Itu yang kita sebut ODP. Jadi sudah bergejala tapi ringan. Kalau dia kontak dengan orang COVID positif, jelas nih kita kontak dengan orang COVID positif, tapi dia belum bergejala, itu namanya OTG, istilah Kementerian Kesehatan kita. OTG itu artinya orang tanpa gejala. Jadi kalau saya kontak dengan COVID positif, kontak erat, belum gejala, saya namanya OTG, orang tanpa gejala, gitu ya. Gejala ini bisa dua kemungkinan, bisa aja saya kontak erat tapi saya tidak terinfeksi, atau saya terinfeksi tetapi tidak bergejala, karena corona nggak bergejala. Ya itu yang kita sebut OTG. Tapi kalau saya kontak dengan orang COVID positif, jelas nih orang COVID positif ya, kemudian saya mulai timbul gejala, ya ada slight fever, ya, ringan, kemudian ada batuk pilek ringan. Nah ini saya ODP namanya, orang dalam pemantauan, mulai dipantau saya, gitu ya. Jadi orang dalam pemantauan. Nah, tapi kalau misalnya saya kontak dengan orang yang COVID positif dan sudah mulai timbul gejala pneumonia, ya, mulai timbul radang paru-paru, mulai timbul sesak, di foto juga khas ada radang paru-paru, di CT scan paru ada, istilah kita. Nah ini kita sebut sebagai PDP, atau PDP itu adalah pasien dalam pengawasan. Nah kalau misalnya PDP dikonfirmasi dengan pemeriksaan swab, ya, PCR, dia positif COVID, nah itu adalah orang konfirmasi positif. Nah jadi tahapnya seperti Arief, ya. Yang perlu diedukasi mungkin ke masyarakat, saya berharap jangan ada penolakan, ya. Kita nggak boleh menolak orang, apalagi menolak jenazah untuk dimakamkan. Ya, itu kurang tepat, ya. Karena biar bagaimanapun kita semua sebangsa dan setanah air ini saat ini memang sedang mengalami, semuanya sedang mengalami kesulitan, nggak cuma di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia. Bahkan Amerika, Eropa, negara yang begitu maju semuanya resesi. Jangan ada penolakan. Yang penting, siapapun, apakah dia ODP, PDP, OTG, atau orang yang tidak diketahui statusnya pun, yang penting jaga jarak. Lakukan program jaga jarak. Itu Pak Arief. Jadi gitu aja ya, kita nggak usah terlalu berlebihan khawatir atau parno atau berlebihan mikir ini itu sebenarnya ya. Jadi maksudnya kita tetap
amalkan jaga jarak tadi, habis itu jangan menstigma mereka gitu ya. Kalau memang udah kita kenal atau mungkin ada yang meninggal karena COVID ini, kita jangan menolak mereka dan keluarganya. Gitu. Karena itu akan membuat segala sesuatu lebih buruk ya semuanya ya. Dari pemerintah udah ngasih himbauan juga tentang bentar lagi kita masuk ke Ramadan nih, bulan puasa, dan seperti biasanya orang Indonesia kan ada mudik nih. Gimana menurut pendapat Dr. Ronald nih soal mudik dan kawan-kawan? Kira-kira baiknya bagaimana? Ini kepada teman-teman sejawat, Bapak Ibu Muslim, ya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan ya. Sebentar lagi kita memasuki bulan puasa Ramadan ya. Nah, setelah ibadah puasa Ramadan kita memasuki Lebaran. Ya, ini yang sudah ada himbauan-himbauan ya dari pemerintah ya, gitu ya. Jangan mudik, jangan mudik. Ya, bahkan saya melihat kemarin di beberapa kampung gitu, di beberapa desa gitu, saya nggak tahu tuh ya, di berita tuh kok santer, diberitakan bahwa wah nggak menerima pemudik gitu, boleh masuk ya, apalagi kalau pemudiknya itu dari Jakarta. Pemerintah sendiri kelihatannya menyiapkan angkutan mudik juga saat ini terbatas ya, itu sebagai upaya. Cuman memang gini ya, kita memang nggak bisa lah melarang orang mudik, memang nggak bisa. Cuman yang saya mohon saya tekankan itu tetap physical distancing. Saya cuma takut satu, saya tidak melakukan, hanya yang saya khawatirkan tuh kita wah udah pakai masker kain nih, wah biasanya kan begitu tuh ya, kita orang berjubel-jubel di dalam kereta api, berjubel-jubel di dalam bus, berjubel-jubel di mana-mana. Nah ini nih akan membuat COVID merebak lagi. Ya, nah sudah baik sekali oleh pemerintah DKI itu sudah dibikin ya jarak, kalau misalnya naik bus juga ada physical distancing di dalam busnya. Nah itu mohon dipatuhi. Silakan misalnya mau mudik, tapi nomor satu, ingat itu seperti di Wuhan, physical distancing mesti tetap harus terjaga. Mungkin itu. Jadi seperti itu ya. Oke, nah pasien COVID ini harus dirawat atau enggak sih sebenarnya? Ya, ini jangan sampai nanti mudik terus pulang jadi masuk rumah sakit gitu ya. Ya, bisa mungkin work from home deh ya. Jadi mudik kita nggak bisa larang, tapi kita himbau dari rumah deh, jangan mudik lah kalau memang nggak perlu amat sebenarnya ya, itu yang kita himbau. Nah, apakah sekarang semua pasien COVID itu harus di rumah sakit kan? Nggak juga sebenarnya ya. Pasien-pasien COVID yang di rumah sakit kan itu adalah pasien-pasien COVID yang memang memasuki kondisi yang berat. Ya tadi seperti tadi yang saya sampaikan, PDP dengan pneumonia, sesak napas, ya, demam tinggi. Nah, ini kondisi yang berat, mungkin mengancam nyawa. Nah, kondisi seperti ini, yes, itu memang di rumah sakit kan, di hospitalisasi. Itu kita juga nggak artinya kita juga nggak bakal bisa menampung juga ya, nggak bakal bisa menampung juga. Dan memang secara teoritis nggak perlu semua orang COVID itu dirawat, ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau membicarakan berapa banyak COVID yang harus dirawat, sebenarnya nggak banyak. Karena yang tadi saya sampaikan, yang jatuh ke dalam kondisi PDP, pneumonia, itu mungkin hanya sekitar 10% mestinya. Sisanya observasi di rumah. Ada pasien saya sendiri yang memang positif, itu nggak dirawat. Kita observasi aja di rumah. Setiap hari kita call, kita telepon kondisi dia, ceritakan, dia pantau suhu sendiri. Kemudian dia catat sendiri kondisinya dia gimana, jam sekian dia lemas dan sebagainya, misalnya jam sekian dia sehat lagi dan sebagainya. Toh ternyata dia sembuh sendiri. Nah memang kondisi seperti ini dia cukup istirahat aja di rumah sebenarnya. Dan tidak keluar kemana-mana. Di dalam rumah juga sebenarnya harus menjaga jarak. Sebaiknya menjaga jarak dengan keluarganya juga. Physical distancing, menggunakan masker. Boleh masker bedah untuk yang sakit, bukan yang sehat pada saat di rumah. Yang sehat, kalau dia bisa jaga jarak selama 1 meter, sebenarnya nggak perlu amat pakai masker. Tapi kalau dia harus berdekatan, nah yang sehat juga sebaiknya menggunakan masker. Itu prinsip pengendalian pencegahan dan pengendalian infeksi seperti itu. Jadi nggak harus ya, kita bisa maintain kalau dalam belum tahap yang 10% yang parah itu nggak harus sampai masuk rumah sakit sebenarnya gitu ya.